Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi maskulin. Five of Wands, the Wheel of Fortune, Three of Swords. Wih, oke. Oke. The Chariot. Strange. Oh my God, what's going on with you, masculine? Kamu stres, depression, dihantui rasa ketakutan, dihantui tentang drama yang gak putus-putus. Ya, kamu juga bingung mau ngambil langkahnya bagaimana untuk move on, untuk sembuhkan diri kamu. Banyak drama terjadi dalam hidup kamu ya. Dan ini membuat kamu gelisah, depression, tersiksa, sakit hati, penyesalan iya. Dan kamu juga nggak tahu harus langkahnya apa untuk bisa move on dari masalah ini. Gimana cara bisa menyembuhkan lagi langkah kehidupan kamu, karir kamu, kekuatan kamu, ya kerja keras kamu ini. Kamu bingung dengan cara apa ya harus memperbaiki. Terus juga kamu udah merasa nggak memiliki kekuatan ya untuk bisa sukses lagi karena buntu pikiran kamu. Ya, karena kamu terperangkap dalam karmic circle. Ini jelas banget karmic circle. Kenapa? Karena the Wheel of Fortune and the Three of Swords. Ditambah lagi feminim sudah memiliki kekuatan untuk bisa move on, meninggalkan ya energi sama kamu, maskulin. Feminim sudah bisa memutuskan untuk meninggalkan kekecewaannya feminim sendiri ya. Aku lihat di sini. Karena terlalu banyak kekecewaan, janji-janji palsu yang kamu berikan kepada feminim. Semuanya permainan. Ya. Dan feminim di sini sudah fokus untuk move on, fokus untuk mencintai dirinya dia sendiri, fokus dalam kehidupannya dia, keputusannya dia, dan benar-benar fokus untuk bisa menjadi orang yang realistik tapi tetap menggunakan telepati ataupun menggunakan empati gitu ya. Five of Wands, the Wheel of Fortune, the Three of Swords, the Nine of Swords, the Chariot, Strange, and Seven of Cups. You are confusing how to move on, how to fix. Banyak drama terjadi. Ini membuat kamu bertentangan antara batin dan pikiran. Dan kamu depresi ya tentang perjalanan hidup kamu. Dan aku ngelihatnya memang kamu coba untuk bisa ini ya, bisa bangkit gitu. Tapi gimana caranya untuk bangkit ya? Ini yang kamu lakukan sih. Kamu bingung. Ya, kamu bingung. Dan kamu mimpi buruk terus nih. Aku ngeliat nih maskulin. Ada rasa takut tentang karir kamu ini hanya bayangan saja, ilusi.
Terus kamu juga depression, tertekan, bahkan terteror ya setiap malam tentang karma dari triparty yang sudah kamu lakukan di masa lalu, entah sekarang masih terjadi. Kamu gak nyenyak ya. Penyesalan itu sudah ada, sangat ada, tapi kamu juga bingung gimana cara untuk bisa sukseskan lagi, kembali sama kamu, koneksikan lagi. Ini kamu masih bingung ini dengan pilihan. Walaupun kesempatan itu banyak ya, tapi pilihannya kamu bingung milih yang mana untuk bisa move on, untuk bisa communication, untuk bisa koneksi lagi sama kamu, sama feminim ya pastinya. Terlalu banyak drama dan ini membuat kamu menjadi terteror setiap malam, ketakutan ya, pengkhianatan selalu terulang dan terulang. Wow, maskulin. Aduh, feminimnya sudah memutuskan ya untuk move on ya. Walaupun penuh dengan kecewa, tapi dia sudah memutuskan fokus dalam move on-nya. Maskulin. Oke. Oh, kamu tersiksa ya dengan pembelajaran hidup kamu sekarang. Karena ini di luar perkiraan kamu gitu loh. Nggak bahagia sih sebenarnya, tapi mencoba bahagia, tapi sebenarnya nggak bahagia. Itu sword. Kamu bisa berdealing dengan fire sign and air sign. Ini juga dengan semuanya ya, bisa ya. Oke. Wih. Masculine. Karmanya ini datang pelan-pelan ya. Sakit loh kalau pelan-pelan. Ibarat kalau dibunuh pelan-pelan kan sakit. Ya. Bingung untuk pergi dari triparty ini. Stres. Karena kekuatannya kamu ya ada bersama feminim kan. Kekuatan spiritualnya kamu. Sehingga kamu berani melakukan hal-hal di luar nalar. Ya secara fisik ya. Secara fisik. Tapi kalau secara energi, feminim yang berani di luar nalar. Yaitu dengan cara ritualnya ya. Puasa, zikir, ataupun melakukan sesuatu hal-hal yang bersangkutan dengan spiritual gitu ya. Sebagian dari maskulin ini udah ada yang mati ini ya, kayak impoten gitu deh. Tuh ya, dia mau kembali ke kamu deh feminim, tapi bingung bagaimana caranya. Eight of Swords, the Emperor, the Knight of Pentacles, the Six of Swords, and the Death, the Four of Pentacles, and the Knight of Cups. Wow, look at this! Look at this! How amazing the card for you, feminine. Look at this, guys. Yeah, Six of Cups, the Knight of Wands, the Empress, and the Queen of Pentacles. Kamu orangnya dewasa, sudah menerima, open-minded banget. Menerima juga ya kedatangan dia yang selalu datang dan pergi. Kamu perlakukan dengan dewasa. Jadi kayak ya terserah lu deh, mau datang mau pergi, gue menerima aja gitu ya, terutama yang punya anak ya. Kamu udah komitmen untuk mencintai dirimu sendiri dengan tulus. Bahagiakan diri kamu benar-benar di sini, walaupun butuh waktu ya. Sekarang maskulin di sini
Ya, perlahan-lahan perjalanan hidupnya dia, kesuksesannya dia, jabatannya dia, keangkuhannya dia, ini akan ending. Ada yang impoten juga ya. Ada yang impoten, hati-hati. Ya, terperangkap dalam keras kepalanya dia, stres tentang pikirannya dia karena pekerjaannya akan ending. Ada yang dipecat, ya pelan-pelannya akan dipecat atau jatuh jabatan dulu baru dipecat perjalanannya. Makanya dia stuck kehidupannya nanti. Atau sedang berjalan sekarang. Itu akan kembali ke kamu. Tapi bingung karena dia banyak pilihan juga. Ya, dia orangnya terlalu banyak pilihan sehingga dia bingung untuk memilih, pada akhirnya nggak bisa dapat apa-apa. Ya, terperangkap dalam drama yang dia buat sendiri dan dia tertekan, terteror juga. Ya, dan dia merasa menjadi korban atas drama yang dia buat sendiri. Dan dia coba untuk stabilkan keberuntungannya dia, karmanya dia. Tapi dia stabilkan dengan cara keangkuhannya dia, kesombongannya dia, ya, sehingga ini perlahan-lahan apa yang dia lakukan harus dia tanggung jawab ya, harus dia bayar gitu ya. Dan dia menjadi orang yang pekerja keras tapi juga keras kepala, dan ini harus dibayar pelan-pelan, itu dengan cara menerima sakit hati, menerima terluka, menerima tersiksa, menerima triparti ini. Kehidupan dia dalam processing pembayaran karmanya dia sendiri. Mau baik mau buruk itu adalah tanggung jawabnya dia dari karmanya. Kalau aku lihat energinya, perjalanan hidupnya akan merasakan tersiksa. 1, rasa ketakutan, rasa penyesalan, rasa bersalah sama kamu dan kehidupannya dia. Karena akan ada perubahan dalam karir, dalam seksualitasnya dia, gairah hidupnya dia ini. Satu sisi bisa mati rasa, bisa impoten ya, bisa juga ending karirnya. Aku ngelihat, dan dia akan stuck dalam penyembuhan. Kenapa? Ketika dia ingin bertaruh, ingin sembuh, disitulah dia mulai lagi dalam khayalannya untuk memilih, sehingga dia bingung tentang pilihannya nanti. Makanya kamu sudah siap orang lama ini datang kembali sama kamu sudah fine, kamu sudah oke, kamu sudah dewasa, kamu sudah komitmen tentang kebahagiaan kamu sendiri. Ya. Di sini maskulin akan coba stabilkan dramanya. Ya, tapi dia coba untuk menutupi tripartinya ini. Ya, mencoba menutupi. Perlahan-lahan kehidupannya dia akan mengalami kebingungan atas ya karmanya dia sendiri, perbuatan dia sendiri. Dia stuck dalam hayalannya, stuck dalam targetnya, kesempatannya itu tidak ada kemajuan untuk sukses ya. Terperangkap dalam karmic circle dan dia stres tentang kestabilan hidup, pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia, ambisinya dia udah kerja keras tapi ternyata tidak ada hasil yang menyenangkan. Ujung-ujungnya dia ingin mengendingkan karmanya dia itu kembali ke kamu, ingin terkoneksi lagi sama kamu. Tapi kamunya sudah dewasa ya, sudah bersikap menerima. Ya udah, kalau lo mau balik aja, tapi ya gue tetap komitmen mencintai diri gue sendiri. Itu yang kamu lakukan. Ya, kamu lebih invest kepada diri kamu sendiri. Kita lihat situasi maskulin. The Judgment, the Star, Eight of Cups. Oke. Wih. Ya,
berharap bisa kembali sama kamu, berharap bisa menggenggam lagi hayalannya dia. Ini orang tidak pernah mau cukup ya. Padahal dia sudah kehilangan kesuksesan, kehilangan kesempatan ya. Kesuksesan dia di masa lalu ya. Ini dia kehilangan banget nih. Tapi dia tetap berharap, tetap semangat ya mencari kesempatan untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi menggenggam lagi hayalannya dia ya. Di sini aku lihat. Dan ya ini dia coba mempertahankan tentang kebangkitannya dia sendiri ya. Kalau aku lihat sih banyak drama nih dalam kehidupannya dia. Ya, dari pekerjaan, dari hubungan sekitarnya dia, dan ini membuat dia kecewa ya, karena harapannya ini tidak sesuai dari yang dia impikan, yang dia doakan. Dan ini adalah pembayaran karma ya dari keangkuhannya dia juga. Dan dia harus banyak belajar menerima kenyataan ya, banyak belajar harus menstabilkan karma dia sendiri juga. Di sini mau tidak mau dia harus menjalani proses kehilangan ya nantinya ya, terutama kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk sukses, kehilangan seksualitasnya dia, rasanya dia ya. Ini ya mau tidak mau dia harus menerima kenyataan itu. Dan dia juga stuck untuk melangkah. Kenapa? Karena terlalu banyak target, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak khayalan, sehingga nggak bisa dia gapai semuanya. Dan di sini dia tersiksa atas perbuatan dia sendiri ya, yang mana karma sedang berjalan dalam hidupnya dia. Dia stres, depresi, lelah dalam pembayaran karma, terutama tentang spiritual, yang membuat dia stres, nggak bisa tidur, nggak nyaman, tersiksa ya, dan juga terluka, merasa bersalah ya dari apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi mau tidak mau dia harus lawan juga, dia harus jalani sekuat apapun. Dia berharap bisa kembali lagi sama kamu ya, bisa menggapai impiannya dia lagi ya. Itu impiannya dia, keinginannya dia. Two of Wands tuh ya, The Tower. Dia sama orang ketiganya ini mengalami kehancuran ya. Mau tidak mau dia harus hadapi kenyataan, karena orang ketiganya ini memberikan perjalanan hidup ya dalam maskulin ya, tentang kehancuran, pengkhianatan terus menerus. Aku ngeliatnya seperti itu. Kayaknya mesti diinin deh. Wow, oke. So aku ngelihatnya maskulin di sini mau tidak mau harus menjalani perjalanan kehancuran ya, kekacauan. Bahkan dia bingung dengan pilihan masa depannya sekarang. Kenapa? Karena kebohongannya si orang ketiga ini ataupun karmik akan terbongkar ya. Atau kebohongannya DM juga akan terbongkar, sehingga perjalanan hidup dia penuh dengan pembayaran karma yang tidak dia inginkan ya. Banyak sekali perselingkuhan, pengkhianatan, perlahan tapi pasti, ini sakit banget. Dan juga kehancuran dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hubungan, semuanya ini parah banget aku lihat ya. Dan ini membuat dia ada rasa trauma karena pengkhianatan dan juga kebohongannya orang ketiga ini akan terungkap. Dan ini membuat dia menyesal karena sudah mengabaikan kamu, meninggalkan kamu ya. Dan dia coba untuk bisa mengendingkan hubungan ini ya dengan karmik, tapi tidak semudah yang dia bayangkan. Dan ini membuat dia harus mengambil langkah sekuat mungkin ya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Karena di sini dia bingung tentang masa depannya, dan juga dia
berpikir masa depannya itu ya negatif terus. Kenapa? Ya karena dia selalu mencari kesempatan dalam keberuntungan orang lain ketika dia mengalami kesuksesan. Jadi kayak orang gak pernah bersyukur, dan itu membuat dia ya mengalami kehancuran, mengalami ketakutan untuk masa depannya dia sendiri. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya maskulin di sini harusnya banyak belajar ya. Banyak belajar. Ini pembayaran karma banget. Dimana dia terperangkap dalam karmic circle ini bisa sampai 7 tahun atau 7 turunan. Ini banyak drama yang terjadi dalam hidupnya, dan juga dia harus tersiksa dengan perasaan dia sendiri, dan dia juga tersiksa akan drama, akan kesulitan, ya bahkan juga akan saling menyalahkan satu sama lain, saling menuduh. Ini terus terulang ya. Kenapa? Karena ya maskulin di sini kan berharapnya tinggi dengan orang ketiganya nih. Berharapnya tinggi ya, satu, karmanya akan lebih baik bersama karmik, impiannya akan lebih baik, ditambah lagi kesuksesannya akan lebih baik. Nah, dia pikir karmik ini penuh dengan spiritual, sama halnya dengan feminim. Tapi ternyata tidak ya, tidak di sini. Jadi karmik ini pura-pura menunjukkan dia tuh ya seseorang yang baik ya, seseorang yang agamis lah ibaratnya seperti itu ya, paham banget. Terus seseorang yang menghormati tentang hubungan, tentang agama gitu ya. Ini topeng ya, topeng. Perlahan-lahan triparti ini akan menuju dalam kehancuran. Ya, ini perlahan tapi pasti, dan dia harus mempertanggungjawabkan tentang karma di masa lalu. Coba untuk move on, tapi ternyata mengalami kehancuran, mengalami perubahan, dan ini membuat dia sakit, terluka, ya, dan juga membuat dia merasa bangkrut, bahkan juga membuat maskulin itu merasa kacau kehidupannya ya. Kacau karena si karmik ini memakai topeng untuk bisa bersama maskulin, tapi ternyata triparti ini membawa kehancuran, karma buruk ya, dan ini membuat dia merasa tidak berdaya, bahkan juga ada perceraian ya di masa lalu dengan kamu ataupun dengan karmik nantinya ya, akan ada perceraian. Aku lihat di sini memang ujung-ujungnya akan ada kehilangan ya, maskulin ya. Stres, takut, perjalanan hidupnya ini akan ada skandal terus-menerus yang membuat maskulin menjadi seseorang yang penuh dengan penyesalan dan kekecewaan. Bahkan aku ngelihatnya maskulin menjadi fokus tentang hal-hal negatif. Ya stres lah karena memikirkan memori indahnya dengan feminim. Dia berharap dengan karmik ini akan lebih indah dibandingkan dengan feminim, tapi ternyata malah makin hancur ya guys. Dan ini membuat si maskulin ini kecewa, bosan, langkah hidupnya juga terhenti, bahkan juga karirnya juga menjadi ending, ataupun dia menjadi impoten ya, untuk cewek virgin kali ya. Jadi kayak nggak ada semangat gitu ya. Ini membuat maskulin ya harus melakukan perubahan ya, untuk bisa meraih masa depannya lagi ya, aku ngeliatnya. Dan kalau dia mau merubah ya dia harus bisa mengoreksi, harus bisa menyembuhkan dan melepaskan apa yang dia inginkan semua. Jadi ya kita nggak bisa memiliki semua apa yang kita inginkan kan guys dalam satu waktu gitu. Ya dia harus bisa
banyakin rasa bersyukur ya. Tuh, banyakin rasa bersyukur. Ya, dia harus bisa banyakin rasa bersyukur kepada Tuhan, apa yang didapat selama ini, ya, dan juga dia harus bertaruh harusnya tentang koneksi ini sama kamu. Dan dia harus bisa mengimbangi gitu loh pandangan hidupnya. Ini enggak ketika dia sudah kembali sama kamu, ya, dia akan terus mencari pilihan, ya, dan sini dia bingung ya menghadapi kenyataan karena kamunya sudah memiliki keputusan, memiliki kekuatan, memiliki prinsipal, bahkan juga perlindungan untuk diri kamu sendiri, terutama tentang kritik. Kamu udah bisa mengkritik, kamu udah bisa komplain, tapi dengan kejujuran ya komplainnya. Makanya di sini karmik ini kebohongannya akan terbongkar, dan ini membuat maskulin menyesal, kecewa karena sudah menjadikan pilihan karmik ini sebagai yang nomor pertama. Pada ujungnya dia berpikir untuk bisa kembali ke kamu, tapi bingung gimana komunikasinya, sedangkan kamu sudah membentengi diri kamu sendiri. Dan juga di sini DM ini nggak menerima kamu sudah bisa memutuskan kehidupan kamu sendiri untuk berdamai. Dia nggak nerima, ya, nggak nerima. Tuh ya, dia nggak nerima. Dia akan coba untuk bisa mencari perhatian kamu lagi. Dia akan datangin kamu, dia akan coba untuk milikin kamu lagi, terutama spiritualnya kamu nih. Nih, aku ngelihatnya. Dia merasa kamu sudah satu level sama dia karena kamu sudah memiliki prinsip ya, sehingga itu yang membuat dia refleks ya, jadi kayak kok mirroring gitu ya, aku ngelihatnya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Getting to know each other. Is it safe for you to love, healing family issue, and express your love? Flirt. Release your ex. Oh my God. True love. Getting to know each other. As you already feel, your innermost self to each other, your bond depends, and this is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all, healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents, express your love, go ahead and make the romantic gesture, and flirt, extend your light-hearted energy to others, release your ex. The time has come to clear your energy and true love. This is romance of love, unrequited love. Oh my God. Okay. Very soon, separation and the wedding. Sure then. Oke, sebagian dari kalian sudah ada yang berpisah dengan maskulin atau bercerai, dan ini juga ada yang bercerai dengan karmik. Hati-hati ya, kalian harus perbaiki aja kehidupan masing-masing ya. So, maskulin di sini setelah mengenal kalian ya, kamu dan karmik gitu ya, setelah adanya perpisahan, ya, baru mengenal karakter masing-masing, sifat masing-masing, ya, dan maskulin di sini merasa ya dia nyamannya sama kamu, tapi dia harus bisa memperbaiki koneksi dia dengan keluarga. Ya, karena kan perpisahan dengan kamu ini membuat keluarganya dia ini menjadi misunderstanding ya. Jadi konflik, salah paham. Dan dia baru merasakan energi terbesar dia hingga dia bisa menarik perhatian orang. Itu adalah kamu. Dari kamu energinya. Cinta sejatinya itu ada sama kamu. Ya, cinta sejatinya dia itu ada sama kamu. Dan sekarang dia menyadari banyak penyesalan cinta yang terjadi karena dia membuka hati dengan orang lain, dan dia coba untuk bisa mengenal keluarganya sekarang, yang tulus mana yang tidak, dan juga orang-orang sekitarnya. Karena selama lepas dari kamu, dia coba untuk buka lembaran dengan orang baru juga. Ya, aku ngelihatnya. Dan
Ya, maskulin di sini harus banyak belajar menerima kenyataan ya. Kalau aku lihat. Dan memang maskulin coba untuk mencari cinta sejati, tapi malah banyak penyesalan cinta setelah melepaskan kamu. Ya, setelah melepaskan kamu. Dan ya baru merasa perasaan dia nyaman tuh adalah bersama kamu. Energi kamu tuh memberikan kenyamanan dalam hidup dia. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Ya, sekarang dia paham gitu loh. Ketulusan cinta tuh ada sama siapa. Dan selalu mencari ketulusan cinta dengan orang lain. Ya, ketika bermasalah sama kamu sedikit, dia langsung jumping up, mencari kenyamanan dengan orang lain, padahal untuk sesaat, tapi ternyata sulit untuk dilepaskan ya, karena tidak semua orang itu paham untuk kesenangan, dan orang tidak mau dijadikan kesenangan saja kan, pastinya seperti itu. Passion tuh, dia harus memperbaiki koneksinya dia dengan keluarganya dia ya. Cinta sejati itu memang ketulusan ada bersama keluarga ya. Sebenci apapun keluarga tetap balik lagi gitu ya, tetap memaafkan. Dan di sini memang maskulin masih memikirkan tentang kamu ya, membayangi kamu ya, dan dia masih merasakan kalau dengan kamu tuh dia memiliki energi yang luar biasa, memiliki kasih sayang, empati, bahkan disenengin orang gitu ya. Banyak, pokoknya dia ngerasa energi kamu itu menarik segala hal dalam kehidupannya dia. Cuman dia nggak bisa handle, dia nggak bisa mengimbangi. Ya, energi kamu ini besar sih, besar. Ya, makanya ini efek banget dalam hidup dia. Tuh, healing heart. Kamu yang bisa menyembuhkan dia, tapi ya semua kan tidak bisa langsung sembuh ya, butuh waktu karena kamu juga terluka ya, aku ngelihatnya di sini. Dan dia sadar banget gitu loh, kamu memiliki semangat yang tinggi, kamu memiliki energi kebahagiaan yang besar ya tuh. Karena kamu selalu memperbaiki apa yang salah pada diri kamu. Ini yang dia lihat. Dan dia merindukan hal itu. Dia coba untuk cari diri kamu di dalam orang lain. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tidak semua orang itu sama. Dan di sini cinta sejati yang dia dapati ya hanya bisa mengenang saja melalui foto-foto kamu. Tuh. Competition. Tuh ya. Cinta sejatinya ini sekarang dia nggak ada. Yang dia lihat orang-orang yang bersama dia, entah itu cewek atau cowok, itu semuanya adalah narsisistik, yaitu orang-orang yang memanfaatkan ketulusannya dia sekarang. Dia coba untuk mencari ketulusan setelah pisah dari kamu, karena menyadari energi kamu lebih besar dari dia, dan itu mempengaruhi kehidupan dia. Dan dia hanya bisa memandang kamu ketika dia merindukan kamu, atau ketika dia menginginkan hasrat, dia mandang foto-foto kamu, video kamu ya, dan dia merasa tuh ya ada saingan juga dalam kehidupannya dia sama kamu ya. Dan dia baru sadar kalau kamulah orang yang selalu memperbaiki energi, memperbaiki kesalahan. Itu yang membuat dia ketergantungan sama kamu ya. Dan kini dia menyesal banget nih dengan orang ketiganya karena banyak pilihan. Tuh, unrequited love, many option, decision, unconventional, strings along, night, one night stand. Penyesalan cinta ya, karena selalu menjadi cinta satu malam terus. Dan aku ngelihatnya memang ini menjadi satu kompetisi ya dalam hidupnya dia. Dia kangen sama kamu, rindu sama kamu, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Tuh, healthy choice tuh, and relationship evolving ya. Jadi dia lagi mencari cinta sejati terus nih, tapi ternyata nggak bisa ya. Karena untuk bisa mensehatkan hubungan itu adalah ya dia harus bisa sehatkan karakternya dia sendiri dulu, tujuan hidupnya dia gitu. Kalau tujuannya hidupnya selalu buruk ya
akan mendapati suatu hubungan buruk terus. Ya, aku ngeliatnya begitu. Ya, intinya gini, kalau dia selalu mempunyai tujuan, nanti kalau udah sama dia, gue bisa melakukan apapun, terus gue selingkuh lagi, gitu. Ya, itu akan selalu buruk, ya. Makanya di sini selalu banyak pilihan dengan orang ketiganya, dan dia hanya memandang foto kamu ketika dia merasakan, ya kayak orang horny gitu ya, dia memandang foto-foto kamu, itu yang bisa menyembuhkan dia. Tapi cara dia menyembuhkan diri juga salah. Terkadang dia mencari orang lain ya, yang untuk cinta sesaat buat dirinya, sehingga penyesalan cinta selalu datang dan dia baru sadar cinta sejati itu ada sama kamu. Ya, kesadarannya dia itu selalu terlambat, tapi juga cepat berubah. Ini orang kalau dibilang tuh NPD ya, narcissistic ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.